punya temen cowok yang mulutnya itu lemes banget, suka ngatain orang. Gue punya dan gue mau ceritain temen gue ini. Jadi dia tuh temen sekelas gue. Sebenarnya gue sama dia nggak terlalu akrab-akrab banget ya. Cuma gue tuh gedek banget sama nih orang. Karena nih orang tuh kalau misalnya mau bercanda atau mau ngelawak gitu ya, itu dia selalu ngatain orang. Misal nih ya, dia pernah bercandain gue kayak gini. Jadi waktu itu tuh lagi jam kos, terus lagi pada hening gitu nih kelas. Gue lagi duduk di belakang, tiba-tiba dia nyamperin gue dan habis itu dia giniin pala gue. Ih, rambut lu bobat sagu gosong. Lu emosi nggak jadi gue duduk tenang-tenang, diem nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba lu dikatain kayak gitu. Ya gue tahu, gue belum keramas 2 bulan, tapi nggak sebau itu nggak sih? Tuh gue langsung balik lagi katain berisik lu, katek lu bos piteng. Karena lo tahu tuh orang emang bau badan. Tapi yang gue heran adalah nih orang, gue nggak ngerti udah self love banget sama dirinya sampai menerima bau badannya atau gimana. Kalau dikatain bau badan dia selalu begini. Kenapa emang gue bau badan kok? Kenapa? Lama-lama hidung gue rusak nih ketek lu yang bau banget itu. Nanya lagi dia kenapa? Gue sampai bingung jujur mau ngatain dia apa lagi yang bikin dia tersadar kalau perbuatan dia ini buruk, karena bau badan dikatain dia terima. Bocah juga badannya agak gede gitu ya, kayak sumo gitu, dikatain sumo, gendut, megalodon, itu juga dia terima. Fucking self love nya nggak tahu diri nih orang. Gue liat-liatan nih, lu kalau masih pada insecure sama badan lo atau muka lo, lu berburu aja sama dia. No self love banget dia anaknya. Bukan cuma dia doang yang gue keselin, tapi gue kesel juga sama anak-anak kelas gue yang ketawa kalau misalnya dia ini ngelawak. Karena menurut gue lawakan itu gak lucu. Itu ngelawak dengan cara ngatain orang tuh menurut gue apa banget sih lo. Waktu itu pernah juga temen gue dikatain, ini kita lagi ngobrol biasa, dia nggak diajak tapi dia tiba-tiba nyaut, ya rumah lu kecil masuk gang. Nanya lagi adalah ada yang mau temenan sama tuh orang. Gue mau cerita horor lagi dan menurut gue ini lumayan merinding ceritanya kalau kalian lagi dengerin ini sendiri dan lagi sendirian di rumah. Jadi ini kejadian waktu teman gue masih SMP dan ini kejadian waktu dia pulang sekolah. Dia dijemput sama ibunya dan baru sampai banget di depan rumahnya. Sampai depan rumah, ibunya ini lagi nyari kunci untuk ngebuka pintu rumahnya. Sambil nunggu ibunya nyari kunci, dia ini iseng ngintip ke dalam rumahnya. Posisinya jendela rumahnya ini nggak ada hordengnya, jadi bisa langsung kelihatan ke dalam rumahnya. Dan depan jendela itu langsung menghadap ke arah ruang TV. Pada saat teman gue ngintip, dia tuh melihat ada seseorang yang lagi nonton TV di rumahnya dan itu tuh membelakangi dia, jadi dia cuma ngeliat belakangnya doang. Temen gue sebenarnya agak bingung karena dia tuh tinggal cuma bertiga di rumahnya, jadi dia, ibunya, dan juga bapaknya kerja nggak mungkin. Dan sesosok itu tuh menyerupai wanita. Jadi pas lagi teman gue ngeliatin lagi, tiba-tiba sosok itu nengok ke arah dia dan abis itu langsung jalan ke arah dapur. Kejadiannya itu cukup cepat, jadi makanya teman gue tuh nggak terlalu ngeh ini muka sesosok ini tuh sebenarnya siapa. Pas ngeliat itu, temen gue langsung ngomong ke ibunya, nanya, "Bu, di dalam ada orang ya?" Terus ibunya bilang nggak ada, orang ibu terakhir keluar abis itu ibu kunci kok. Soalnya temen gue mikir kayak, yaudah ini mungkin salah lihat atau gimana atau halus. Masuk, ternyata TV di dalam rumahnya ini nyala. Jadi yang temen gue lihat ini beneran ada. Akhirnya temen gue cerita ke ibunya dan ibunya berpikir bahwa kayak jangan-jangan ini maling. Akhirnya diikutin lah karena si sosok ini kan larinya ke arah dapur ya. Jadi diikutin ke dapur dan pas dilihat ke dapur gak ada siapa-siapa. Dan ini gak terlalu yang merinding banget ya. Cuma pas itu, pas gue diceritain, pas pulangnya gue tuh pas balik ke rumah gue tuh lagi kosong. Jadi gue tuh orang yang pertama balik ke rumah dalam keadaan rumah tuh kosong. Ma, bapak gue lagi pada pergi dan Farah juga lagi pergi. Jadi pas gue balik ke rumah kosong tuh gue langsung kayak inget kejadian temen gue kan takut tiba-tiba gue masuk ke rumah ada yang lagi nunggu gue. Langsung deh tuh gue cabut lagi. Jadi buat lo juga yang sering ditinggal pergi sama orang rumah, terus lo orang pertama yang balik ke rumah dalam keadaan rumah kosong, hati-hati, siapa tau ada yang nunggu lo. Siapa di sini yang punya teman kalau ngomong tuh kadang suka bohong? Iya, sebenarnya rumah gue tuh ada 5 dan mobil gue tuh ada 10. Kemarin juga gue habis pergi dari Singapura dan habis keliling Indonesia juga. Bahkan minggu lalu gue habis ke Mars loh. Kalau lo punya teman kayak gitu juga, berarti lo akan relate sama cerita yang akan gue ceritain. Kembali lagi di ceritain cerita kalian setelah berabad-abad gue nggak cerita. Hari ini gue mau cerita. Ini sendernya kita sebut saja namanya Sabil. Jadi dia ceritain soal temennya yang suka bohong dan suka pamer. Jadi Sabil ini cerita dia punya teman namanya Shiva, dan Shiva ini memang anak orang berada. Dan dia selalu pamer sama barang-barang yang dia punya. Masalahnya katanya nih orang rada-rada gerot. Gerot apa nih? Mohon maaf. Ada nih suatu hari dimana Sabil ini baru beli kalung, terus dipakailah besokannya ke sekolah. Si Sipa ngeliat, kalung baru nih. Besokannya lu tahu si Sipa tiba-tiba pakai kalung juga. Dan si Sipa ini pamer, terus dia bilang ini kalung gue harganya 7 jutaan lebih. Yang padahal pas dipegang tuh kalungnya si Sipa sama Sabil sama temen-temennya, lah
Ini mah bahannya sama kayak 20 ribuan di pasar. Tapi Sabil sama teman-teman ini kagak ada yang berani ngomong gitu. Jadi kayak cuma oh iya bagus ya gitu doang. Terus pernah juga dimana si Sipa ini ngaku katanya dia ini punya 3 rumah. Dan satu rumahnya ini ada 3 lantai yang dimana di dalamnya ada kolam berenang. Sabil sama teman-temannya percaya aja karena emang bener si Sipa ini emang anak orang kaya. Cuma tau-taunya pas ternyata tahu rumahnya si Sipa ini kagak ada kolam renangnya. Selain tukang bohong, Sipa ini juga ternyata sering ngehina orang lain tanpa berkaca guys. Jadi pernah si Sabil ini disindir sama Sipa karena posisinya Sabil ini memang bukan dari keluarga kaya dan udah nggak punya ayah. Lu tahu Sipa ngomong apa ke Sabil? Udah miskin, nggak punya bapak lagi. Terus Sipa, mulut lu minta bati caplok sama lele. Tapi ya baik lagi, mungkin memang Sabil ini anaknya sabar kali ya. Jadi dia di situ cuma diem aja dan bahkan ikut ketawa. Kalau gue di posisinya Sabil, udah gue tarik tuh bibir. Terus selain itu hobinya juga suka komentarin fisik orang. Jadi tiap ada orang yang lewat depannya si Sipa nih pasti dikomenin, ih mukanya abu-abu, ih hitam. Padahal kalau kata si Sabil nih si Sipa muka juga abu-abu. Dan terakhir kelakuan Sipa yang paling gak masuk akal menurut Sabilnya adalah Sipa bilang dia tuh ke Jawa tapi cuma 1 hari. Jadi Sipa ngakunya dia pergi jam 9, nyampe Jawa jam 12, terus pulang lagi jam 3 sore. Ini Jawa mana ya? Gak dijelasin juga sih. Kalau Jawa Barat mungkin kali ya Bandung. Tapi kayaknya gak mungkin Jawa Barat karena apa? Dia bilangnya dia naik pesawat. Sipa ini juga ngepost video dia naik pesawat yang padahal kalau kata Sabil itu video lama yang dimana waktu emaknya lagi kerja aja dinas. Ya Sabil, kalau menurut gue mah kita harus positive thinking lah ya. Mungkin emang dia saking kayaknya begitu ke Jawa naik pesawat cuma buat makan siang doang, mandinya ntar di Kalimantan, tidurnya nanti di Papua. Perkara berak di celana jadi nggak naik kelas. Kembali lagi di cerita kalian. Kali ini gue akan menceritakan kejadian yang menurut gue, kenapa bisa? Masa gara-gara berak di celana jadi kagak naik kelas? Ini tuh cerita dari teman gue dan dia ceritain kejadian kakak kelasnya dia. Jadi yang ngalamin ini adalah kakak kelasnya dia. Kita sebut saja nama kakak kelas ini Yoga, dan ini kejadian waktu Yoga kelas 1 SMA alias baru masuk banget. Dan di sekolahnya ini terkenal dengan utas agit, yang dimana utas nih nggak boleh macam-macam lo sama agit. Lu harus nunduk kalau lewat agit. Kalau bisa merangkak lu. Gak sih, itu lebay. Sekolahnya itu 3 lantai. Lantai paling bawah itu adalah kelasnya kelas 3, lantai 2 itu kelas 2, dan lantai 1 itu kelas 1. Ada nih suatu hari si Yoga lagi kebelet pup, dia pengen BAB. Nah di lantai 3 itu cuma ada toilet cewek. Jadi toilet cowok itu cuma ada di lantai 2 dan juga lantai 1. Pas dia ke lantai 2 itu ternyata di dalam toiletnya itu ada anak kelas 12 atau agitnya dia lagi pada nyebat di situ. Nggak enak dong dia boker di situ. Akhirnya dia ke bawah nih ya kan, berharap kayak semoga sepi deh ini toiletnya. Ternyata pas dia turun ke lantai 1 itu banyak juga anak kelas 12 yang lagi pada duduk di depan kolam, yang dimana lu tuh kalau misalnya mau ke toilet harus melewati kolam itu, alias lu harus melewati si gerombolan agit lu yang lagi pada duduk di situ. Nah si Agoy ini adalah tipe utas yang sangat-sangat takut dan segan sekali sama agitnya, jadi dia nggak berani lewat. Akhirnya apa, dia balik lagi ke kelas. Dia tahan itu sampai akhirnya udah nggak ketahan, brot, udah dia cepirit. Dari yang cepiritnya tadinya dikit jadi berat banyak, dan udah pasti bau dong ya, bau tercium. Temennya ada yang nyadar, temen yang nyadar mulutnya ember banget. Akhirnya dia ngomong lah nih, berak di celana lu ya. Satu kelas tahu, nggak cuma satu kelas, apaan tuh, satu sekolah tahu nih kalau si Yoga ini berak di celana. Bayangin lu berak di celana ketahuan sama satu sekolah, 3 angkatan, bukan 1 angkatan doang tapi 3. Apa nggak dar itu mental lu? Bener aja besokannya tiap kali ke sekolah dia menjadi bahan olok-olokan. Si Yoga ini selalu dicengin, dikata-katain, dan mungkin si Yoga ini kena mental kali ya, jadinya dia tuh jarang masuk sekolah. Itu yang menjadi penyebabnya, jarang masuk sekolah, ulangan nggak pernah ngikut, absen mulu. Ya udah, akhirnya ujung-ujungnya tidak naik kelas. Dulu pas gue masih SD gue tuh masuk geng-gengan gitu. Kayaknya nggak cuma SD gue doang deh yang bocil-bocilnya, apalagi pas udah jadi senior nih kayak kelas 5, kelas 6 SD pasti buat geng-gengan. Udah gitu saking niatnya ya, geng gue nih bikin nama. Gak cuma sampai situ aja, jadi gue sama teman-teman gue tiap hari kita penampilannya harus sama. Mulai dari rok di atas lutut nih dilipet, abis itu rambut tuh harus sama banget deh. Hari Senin dikuncir, hari Selasa dikepang, hari Rabu digerai pakai bando, sampai hari Jumat. Terus hari Jumat kan biasanya kalau bocil-bocil SD pada umumnya kan pakai bergo kan. Nah gue sama temen-temen gue nggak mau tuh sama nama mereka semua. Kita pakai kerudung segitiga. Geng gue ini nggak ada nama ketua, cuma ada 1 orang yang kalau ngomong kagak ada yang berani bantah. Itu tuh yang tadi tuh yang kayak Senin Selasa harus rambutnya diapain, itu tuh dia nentuin. Jadi kita semua nih nggak ada yang berani ngebantah. Jadi pas dia ngomong, oke besok kita kepang ya, kepang 2, terus kayak oh iya ayo, nggak ada yang berani bantah ya karena pada takut semua sama dia. Nah suatu hari ada salah satu teman gue yang nyeletuk kayak kita bikin baju samaan ya, jadi kalau misalnya kita hari Minggu atau hari Sabtu main kita punya baju samaan gitu. Terus kayak pada mau semua nih, dan karena pas SD duit jajan dikit dan harga baju kaos itu kan pasti puluhan ribu ya, nggak mungkin kita ngomong ke emak buat
beli baju samaan geng-gengan kan nggak mungkin. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk ngumpulin duit nih tiap hari. Nah, ngumpulin duitnya ini ke si orang yang kita takutin gitu. Dia nawarin diri deh kalau nggak salah, iya ke gua aja gitu. Ya udah akhirnya kita ngumpulin nih tiap hari kayak 1.000, 2.000 kayak gitu-gitu. Suatu hari gue balik sekolah bareng sama nih orang yang temen gue nih yang ditakutin sama teman-teman gue yang lainnya yang ngumpulin duit ke dia. Terus abis itu jajan dulu nih. Pas jajan dia ngomong gini ke gue, ini gue pakai dulu ya uang kalian, nanti gue ganti kok di rumah, gue punya duit, kata dia gitu. Terus gue kayak, oh ya udah pakai aja, orang duit ada di lu juga, kayak lo mau pakai yang penting lo ganti gitu maksudnya. Terus kayak ya udah pakai aja. Dan itu gak cuma sekali, besokannya pas gue pulang bareng sama dia lagi, dia begitu lagi dan seterusnya. Sering banget dia pakai uang gue sama teman-teman gue itu. Sebenarnya itu nggak masalah sih, karena kayak dia yang megang uang, dia punya uang di rumah, tinggal diganti lagi kalau misalnya dia pakai gitu, asal dia tahu berapa-berapanya yang dipakai. Cuma ini gue sama teman-teman gue udah ngumpulin uang selama 1 bulan lebih, tapi kagak jelas gitu. Setiap gue tanya ke dia kayak udah berapa uangnya kekumpul, nggak tahu, karena pembukuannya nggak jelas. Terus dia juga kadang suka lupa nyatat gitu loh kalau ada gue atau teman-teman gue yang nabung ke dia, karena kayak kita kan nggak jelas nabungnya, kadang 1.000, 2.000, ada yang bahkan goceng dalam sehari itu. Jadi kayak bener-bener kagak jelas. Ditambah lagi pas setiap gue sama teman-teman gue nanya ke dia kayak jumlah uangnya udah ada berapa, dia selalu bilang oh iya gue lupa ngitung besok deh. Dan respon gue sama teman-teman gue udah pasti kayak oh ya udah santai aja, karena kita semua takut sama dia, nggak ada yang berani ngomelin dia. Terus akhirnya gue berpikir sama temen gue, ini gimana caranya biar uang kita balik, karena nggak akan mungkin kekumpul dan nggak akan mungkin kebeli nih kalau ngumpulinnya ke temen gue ini. Akhirnya gue berdua sama temen gue memutuskan untuk ke rumah si temen gue ini buat ngadu sama emak bapaknya. Kebetulan sekolah gue ini nggak ketat,